Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tips Rasulullah, pasti kita ingin bisnis kita berhasil, bukan? Nah, salah satu indikator bisnis itu berhasil bisa dilihat dari kepuasan, kenyamanan, dan kepercayaan dari pelanggan dan rekan kerja kita. Nah, bagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW agar bisnis kita terpercaya? Yuk simak tips Rasulullah. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel tips Rasulullah ya. Terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, agar bisnis kita dapat dipercaya oleh orang lain adalah jujur. Jujur adalah poin yang sangat penting, tidak hanya dalam bisnis, tapi juga dalam seluruh sendi kehidupan kita. Baik itu jujur dalam diri sendiri, jujur terhadap orang lain, apatah lagi jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur pada diri sendiri, kita bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan bisnis kita. Jujur terhadap Allah, artinya kita tidak ingin melakukan sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, kemudian jujur dengan orang lain, tentu kita menjalin kerjasama, berkata-kata, berbuat dengan sebaik-baiknya, melakukan yang terbaik, dan menghindarkan seluruh macam kejahatan yang dapat mencelakakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan katakanlah yang benar." Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berkata jujur. Perkataan yang jujur itu akan melahirkan perbuatan yang jujur pula. Perbuatan yang jujur akan menenteramkan, memberikan kenyamanan terhadap diri kita dan juga orang lain. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Pekerjaan apa yang baik ya Rasul?" Rasulullah SAW menjawab, "Pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli dilakukan dengan bersih." Bersih itu ya jujur salah satunya. Hadis riwayat Bazzar. Orang jujur selalu dicari oleh orang lain, dan ketika melakukan kerjasama, orang lain pasti mau. Karena siapa sih yang tidak ingin bekerja sama dengan orang yang jujur? Jangankan orang yang jujur juga, orang yang pembohong, orang yang jahat pun pasti ingin bekerja sama dengan orang yang jujur. Karena apa? Orang yang jujur sekalipun dia mungkin tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki keterampilan yang mumpuni, tetapi kalau dia jujur, insya Allah ini akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan tempat ia bekerja. Tetapi sekalipun dia memiliki kemampuan yang baik, keterampilan yang baik, tetapi ternyata ia tidak memiliki kejujuran, maka lambat laun kebohongan ia akan terbongkar. Kalau seandainya dibiarkan, dapat menggerogoti atau merusak perusahaan ini. Nah, yang paling penting juga adalah satu peringatan dari sabda Nabi SAW agar kita senantiasa dalam kejujuran. Rasulullah bersabda, kejujuran akan membimbing kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuju ke surga. Sementara kedustaan akan membimbing kita kepada kejahatan, dan kejahatan akan menuju ke neraka. Orang yang senantiasa melakukan kedustaan, maka ia akan dicap sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka kunci pertama sekali itu kita harus jujur agar senantiasa dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, menepati janji. Apa yang kita janjikan di awal harus kita penuhi di akhir. Seumpama kita dengan konsumen, ketika kita menjanjikan suatu produk yang bagus, menjanjikan suatu jasa yang bagus, maka jangan sampai jasa itu tidak sesuai dengan apa yang kita janjikan. Misal kita melakukan pekerjaan rumah,
dalam rentang waktu 2 bulan atau 3 bulan dengan spek, dengan model yang seperti ini. Digambar, oh bagus, konsumen sudah merasa puas dengan gambarnya. Nah, realnya nanti apakah sama seperti yang dijanjikan, disepakati di awal? Maka ketika seorang pengusaha bisa memenuhi keinginan dari konsumen ini, maka insya Allah konsumen akan puas. Nah, sebagai catatan juga, sebaiknya ketika kita ingin melakukan sebuah bisnis, hendaklah kita melakukan perjanjian, dan perjanjian itu ditulis dengan serapi mungkin. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Ketika kita sudah berjanji ingin memberikan suatu produk, memberikan suatu jasa terhadap orang lain, dan kita dapat memenuhi janji itu sebagai bentuk tanggung jawab kita, maka akan memberikan hasil yang memuaskan bagi konsumen. Misal kita adalah seorang jasa desain interior, membuat kitchen set. Nah, tentu target kita adalah ibu-ibu. Nah, kita temui ibu-ibu nih, Bu, saya bisa membuat kitchen set dengan model yang bebas, seperti apa yang ibu mau, dan pilihan warna yang ibu suka. Harganya sekian. Nah, kalau seandainya kita dapat memberikan sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan yang dibayar oleh ibu tadi, yakin dan percaya ibu ini akan merasa puas dan nyaman dengan kita. Setelah ibu ini puas, ia akan menggunakan jasa kita lagi di kemudian hari. Tidak hanya sampai di situ, tapi ibu ini akan merekomendasikan kepada tetangganya, kepada orang yang terdekatnya untuk menggunakan jasa kita kalau ada orang yang butuh membuat kitchen set. Itu kalau seandainya puas. Tetapi kalau seandainya kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita janjikan di awal, yakin dan percaya tidak akan mau lagi ibu itu menggunakan jasa kita, apatah lagi merekomendasikan kepada orang lain. Sehingga akhirnya kita sebagai pengusaha jasa ataupun produk kehilangan satu pelanggan. Bahkan pelanggan-pelanggannya di belakangnya juga tidak ingin menggunakan jasa kita lagi. Nah, itu salah satu resikonya. Rasulullah SAW tidak pernah setengah-setengah dalam memenuhi janjinya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumennya. Beliau akan senantiasa memberikan yang terbaik, bahkan lebih daripada yang ia janjikan. Lebih dalam hal positif, istilahnya adalah memberikan bonus, sehingga ada nilai plus dari konsumen terhadap jasa yang ia gunakan. Kalau seandainya terdapat kendala-kendala teknis di perjalanan, sampaikan dengan baik, komunikasikan dengan baik dengan konsumen, dengan rekan kerja kita. Oh, kendalanya seperti ini, kendalanya seperti ini. Kalau mau penyelesaiannya seperti ini. Nah, ketika konsumen mau menerima alasan kita, penjelasan dari kita, dan konsumen mau dengan konsekuensi yang dihadapi, maka tidak masalah. Yang penting ada bentuk tanggung jawab kita terhadap perjanjian di awal. Sekalipun mungkin ekspektasinya, harapannya tidak terpenuhi sesuai dengan apa yang ia bayangkan di awal tadi. Tetapi kita dapat memberikan alternatif yang sama nilainya, sama kepuasannya dengan yang dijanjikan di awal. Kemudian yang keempat adalah adil. Adil itu apa? Adil adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Kalau hak konsumen dia bayar sekian, ingin mendapatkan produk yang seperti apa, jasa yang seperti apa, maka berikanlah produk dan jasa yang sesuai dengan harga itu. Kalau seandainya kerjasama kita dengan orang lain, perjanjian seperti apa, berikanlah kesungguh-sungguhan dalam kerjasama itu, sehingga mendapatkan kepuasan dari kerjasama itu. Adil bukan berarti sama, melainkan memberikan sesuai hak dan kewajiban yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan. Misal seorang karyawan ketika ia diberikan job A, B, C, D dan ia telah melakukan A, B, C, D, maka berikan sesuai yang kita janjikan. Kalau seandainya dia melakukan hal yang lebih daripada itu,
berikan bonus, berikan tunjangan sesuai apresiasi kita terhadap kinerja dari karyawan. Kalau seandainya kita bekerja sama dengan orang lain dengan hasil 50-50, kalau seandainya ada bonus, ada kelebihan omset, kelebihan profit, atau memperoleh sesuatu yang lebih daripada yang kita sepakati awal, maka berikan kelebihan itu. Kita bicarakan dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah yang dikatakan dengan adil. Kenapa adil itu bukan berarti sama? Karena justru kalau seandainya kita berikan yang sama, itu dapat dikatakan tidak adil. Misal, seseorang bekerja jauh lebih berat, jauh lebih keras daripada orang lain. Nah, ketika diberikan yang sama, tentu ia merasa tidak adil. Dia bekerja lebih berat, sementara yang ini lebih ringan, tetapi jerih payahnya dibayar dengan nilai yang sama. Tentu ia merasa sesuatu ini tidak adil. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi seorang pebisnis yang sukses, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh keberkahan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sukses ya. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tips Rasulullah ya. Yang terpenting juga, silahkan share ke seluruh media sosial yang kamu punya agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.